Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat tarbiyah yang kami muliakan, syukur alhamdulillah, mari kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari yang baik ini kita diberikan Allah kesehatan, kesempatan, dan juga bisa melaksanakan aktivitas kita sehari-hari sebagaimana biasanya. Salam dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa mengamalkan sunnah-sunnahnya dan termasuk golongan umatnya yang mendapat syafaat nantinya di yaumil hisab. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat tarbiyah yang kami muliakan, adapun topik kajian kita pada kesempatan ini adalah tentang zakat fitrah. Bagi kita umat Islam, zakat ini bukan hal yang baru, tapi sudah sangat familiar bagi kita. Di dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 56, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Kemudian wa atiur rasula la'allakum turhamun. Dan taatilah rasulnya, mudah-mudahan kamu mendapat rahmat. Ini menjadi dalil bahwa zakat itu sesuatu yang fardu, yang sangat penting. Sebagaimana sholat ditunaikan atau didirikan, ya, bahwa sholat itu bukan hanya dilaksanakan tapi harus didirikan. Mendirikan itu berarti ya punya pondasi, ya. Kalau seperti mendirikan bangunan, dia punya syarat, dia punya rukun, dia punya sunat. Begitu juga dengan zakat, itu ditunaikan bukan sekedar mengeluarkan zakat atau membayar zakat, tapi ada ketentuan-ketentuan yang menyertainya. Nah, pokok pembahasan kita pada kesempatan ini adalah tentang zakat fitrah. Zakat fitrah terdiri daripada dua kata, yaitu zakat dan fitrah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, An Ibnu Umar radhiyallahu anhu, anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam parada zakatul fitri min Ramadan ala nas so'am min tamrin atau so'am min syairin ala kulli hurrin atau abdin zakarin atau unsa minal muslimin. Rawahul Bukhari. Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memfardukan, mewajibkan membayar zakat fitrah mulai atau dari bulan Ramadan, ya, satu sak kurma. Satu sak itu begini, satu sak itu 2 genggam seperti ini, yaitu dari kurma atau gandum, ya, baik dia muslim yang merdeka atau hamba sahaya, laki-laki atau perempuan. Jadi ini perintah membayar zakat fitrah ini disampaikan Rasul pada tahun kedua Hijriyah. Ini salah satu dalil daripada kewajiban bayar zakat kepada umat Islam, baik dia yang laki-laki perempuan, baik dia yang merdeka maupun hamba sahaya. Nah, tentu dalam hal ini seluruh umat Islam yang hidup, baik dia bayi, anak-anak, atau orang dewasa, laki-laki atau perempuan, maka wajib bayar zakat apabila ia sudah sampai atau berada atau hidup di akhir Ramadan, ya, di akhir Ramadan dan masuk kepada 1 Syawal sebelum
dilaksanakannya sholat Idul Fitri atau khatib naik ke mimbar. Bagaimana kalau seandainya seseorang ya meninggal sebelum sampai ke akhir Ramadan, maka baginya tidak wajib membayar zakat fitrah di tahun itu. Atau anak bayi yang baru lahir di 1 Syawal, ya, dia tidak hidup ketika akhir Ramadan, ya baginya tidak diwajibkan atau tidak, orang tuanya tidak wajib membayar zakat fitrahnya. Jadi zakat fitrah ini wajib, ada ketentuannya, sebagaimana tadi jika sholat juga didirikan punya ketentuan, zakat juga ditunaikan punya ketentuan. Lalu bagaimana dengan ukuran? Itu tadi ukurannya yaitu 1 sak kurma atau 1 sak gandum. Karena pada bangsa Arab atau di zaman Rasulullah itu kurma dan gandum itu merupakan makanan pokok. Lalu pembayaran zakat fitrah ini ada ukuran, ada ukurannya yaitu 1 sak. Nah, mengenai ukuran ini para ulama banyak pendapat ya. 1 sak itu kalau dia misalnya mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi itu ada perbedaan, yaitu ada yang menyebut 1 sak itu dalam takarannya yaitu terdiri daripada 4 mu. 4 mu itu ya kalau di kilogramkan 0,6 kilogram 1 mu, 4 mu menjadi digenapkan 2,5 kilogram. Kalau di Indonesia ya umumnya 2,5 kilogram, ada juga yang 2,7, ada yang 3 kilo, bahkan ada yang sampai 3,8. Jadi kalau dia mazhab Hanafi 3,8. Itu mengenai ukuran ataupun takaran. Lalu untuk apa zakat fitrah ini? Rasulullah SAW dalam hadis lain an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, parada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri tuhratam lis-shaim. Ini membersihkan puasa, membersihkan jiwa, membersihkan puasa minal lahwi war rafas, dari perbuatan yang sia-sia dan kotor atau keji. Wa tu'matan lil masakin, dan juga untuk memberi makan orang miskin. Jadi fungsi daripada zakat fitri ini yaitu untuk membersihkan seorang muslim dari perbuatan yang sia-sia dan juga perbuatan yang keji atau yang kotor. Kita tanpa sadar kadang-kadang ya mungkin menjadi satu kebiasaan atau habit ya, kebiasaan menceritai orang. Nah, ini kadang-kadang tanpa sadar kita menggibah gitu, itu perbuatan yang tidak baik yang tentu itu harus dibersihkan. Jadi minal lahwi war rafas. Karena tujuan daripada membayar zakat ini adalah untuk membersihkan jiwa. Ya, membersihkan diri kita. Zakat fitrah itu untuk membersihkan diri kita. Jadi zakat itu membersihkan, kalau dia zakat mal membersihkan harta, zakat fitrah membersihkan diri kita. Nah, oleh sebab itu maka dalam menunaikan zakat ini modal utama yang paling utama adalah dengan ikhlas, dengan keimanan yang kuat. Kita ingin melaksanakan tuntunan ajaran agama kita, yaitu mengikuti perintah Allah, bahwa ini adalah untuk nomor 1 mentaati Allah. Maka kita ingin membersihkan diri kita, maka kita bayarlah zakat fitrah. Nah, kembali kepada zakat fitrah tadi, bahwa zakat fitrah itu, zakat itu artinya tumbuh dan berkembang, sedangkan
Fitri itu berawal dari kata al-fitr yang artinya makan, atau iftar yang menjadi makanan untuk berbuka, atau biasa kalau orang Arab menyebut futur itu untuk sarapan pagi. Nah, zakat fitri ini erat kaitannya dengan dua hal ya. Yang pertama ya, zakat ini kita kaitannya dengan makanan. Jadi makan ketika kita masuk ke Idul Fitri memang membedakan Ramadan dengan Syawal itu ya, Idul Fitri itu ya kita harus makan. Karena di Idul Fitri diharamkan berpuasa. Jadi zakat fitri ini yaitu zakat yang ada kaitannya dengan makan sekaligus dengan Idul Fitri ya, setelah kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan selama 1 bulan. Nah, dalam konteks pendidikan, zakat fitrah ini punya hikmah yang sangat luas ya, bahwa menunaikan zakat fitrah ini akan memberi dampak baik kepada diri kita sendiri yang melaksanakan zakat fitrah itu, atau juga kepada orang lain. Nah, oleh sebab itu maka menunaikan ibadah zakat ini harus dengan sungguh-sungguh, kemudian memahami, mengetahui aturannya, kapan, lalu bagaimana pelaksanaannya ya, dan juga nanti manfaat yang lebih luas. Maka dalam hal ini sahabat tarbiyah, mari kita menunaikan ibadah zakat fitrah ini di waktu yang tepat, boleh di awal Ramadan, atau yang paling abdol yaitu kalau di zaman Rasulullah, para sahabat menunaikan ini 2-3 hari sebelum Idul Fitri, atau di malam Idul Fitri, atau sebelum pelaksanaan Idul Fitri. Namun jika kita ingin manfaat ini lebih luas, bukan hanya sekedar makan, tentu alangkah baiknya jika kita menyalurkan zakat fitrah ini di awal-awal Ramadan ya, sehingga nanti manfaatnya akan lebih luas. Dari sudut atau aspek pendidikan, manfaat yang pertama adalah dengan menunaikan zakat fitrah, maka pertama kita akan menjadi orang yang bertakwa, dekat dengan Allah, karena kita melaksanakan sesuatu yang fardu dengan penuh keimanan dan keikhlasan. Itu bagi diri kita ada ketenangan batin, ada juga aspek spiritual, kita melaksanakan itu dengan ikhlas dan juga dengan keimanan. Kemudian ada aspek ukhuwah ya, aspek persaudaraan, bahwa dengan menyalurkan zakat fitrah ini akan terjalin persaudaraan. Kita menyampaikan zakat ini kepada yang mustahik, yaitu ada rasa kepedulian. Kita tidak ingin kita saja yang bahagia ketika memasuki Idul Fitri, tapi kita ingin berbagi, menjalin silaturahim dengan para saudara-saudara kita yang memang membutuhkan. Maka ada nilai-nilai ukhuwah ataupun nilai-nilai sosial ya, yang bisa membagi kebahagiaan dengan orang lain. Kemudian nilai-nilai ekonominya juga ada, bahwa zakat fitrah ini bisa mengurangi kesenjangan, apalagi kalau zakat ini memang jumlahnya besar ya, karena kita memang menyerahkannya kepada amil zakat, dikumpul lalu jumlahnya lumayan. Ini juga dari aspek ekonomi akan bermanfaat untuk mengurangi kesenjangan. Kemudian juga jika dikaji lebih luas, sebetulnya sebagai seorang muslim kita harus berpikir lebih jauh lagi bagaimana dengan amal ataupun zakat fitrah ini akan memberikan dampak sosial yang luas. Contohnya yaitu kita peduli dengan orang fakir miskin, lalu kita pikirkan bagaimana ke depan atau tahun depan dia tidak fakir lagi atau tidak miskin lagi.
Mungkin kita butuh atau kita memikirkan bagaimana memberikan modal atau membantu meminjamkan modal, sehingga setiap tahun di lingkungan kita, di masyarakat kita, keluarga yang fakir akan berkurang, nanti yang miskin juga berkurang. Ini kan bisa menjadi dampak yang lebih luas ya dari pengamalan daripada zakat fitrah ini. Satu hal yang perlu kembali ya saya sampaikan sahabat tarbiyah, bahwa zakat fitrah ini dulu memang kalau di Indonesia ini biasa kita dengar dengan istilah zakat fitrah, tetapi kalau kita lihat literasi hadis-hadis ya semuanya diistilahkan dengan Rasul itu menyampaikannya dengan zakatul fitri ya. Tetapi disebut pun zakat fitrah, maknanya yaitu makna akhlaknya adalah karena ingin mensucikan, tujuan zakat ini adalah mensucikan daripada diri kita. Maka pada kesempatan yang kali ini yang kami sampaikan ini adalah bagaimana dengan melaksanakan ataupun menunaikan zakat fitrah ini membawa dampak yang luas, bahwa di situ ada nilai-nilai ukhuwah, ada nilai-nilai ketakwaan, menghindari sifat-sifat egois karena kita peduli dengan sesama, kemudian juga menjalin silaturahim dan memikirkan solusi ataupun program-program yang dapat membawa kepada kemaslahatan umat. Jadi di akhir dari kajian kita ini perlu kami sampaikan bahwa sebaik-baik kamu adalah orang yang paling banyak bermanfaat kepada orang lain. Oleh sebab itu, mari kita jadikan momentum ini dalam Ramadan ini sampai kita yang bayar zakat fitrah jadilah seorang muslim yang baik, yang bermanfaat bagi orang lain. Jika seorang guru, tentu dia jadilah guru yang terbaik. Jika seorang dosen, dosen terbaik. Jika seorang pedagang, pedagang yang terbaik. Jika seorang petani, petani yang terbaik. Yang semuanya sebagai umat Islam kita wajib melaksanakan atau menunaikan zakat fitrah ini, lalu kita laksanakan sehingga kemaslahatannya bisa dirasakan oleh umat muslim yang lebih luas. Inilah barangkali yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf jika di sana sini ada kekurangan atau khilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.